Apa-apa targetnya harus juara. Apa-apa juara. Itu dia. Nah, pengen juara. Makanya banyak kali menghalalkan segala cara. Dengan cara curi umur. Ada turnamen kelompok. Siapa curi umur? Saya. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Tolak semua godaan, jangan ada lagi korupsi. Selamat datang kembali ke Inside Talk episode 2. Inspirasi gaya hidup berintegritas. Iya. Ini dia. Kita harus ingetin orang lagi, Andovi. Iya. 9 nilai anti korupsi itu apa? Nah. Andovi lupa kan? Andovi sangat ingat. Andovi itu selalu lupa. Lah, Andovi itu selalu ingat. Singkatannya apa? Jumat bersepeda, kakak. Oke. Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, disiplin, adil, dan kerja keras. Benar nggak? Benar. Sama apa? Peduli. Ada pedulinya, lupa. Sengaja, karena gue peduli sama Kajo, biar dia ngomong yang terakhir. Nah, sengaja, karena gue peduli sama Kajo. Nah, gue peduli sama Les. Dia nggak peduli sama gue. Halo kalian semua, kalian komentar kalau kalian ikutin kita dari episode pertama. Episode pertama sangat seru ya, kita ngomong soal bisa nggak sih korupsi di lingkungan keluarga itu bagaimana? Ya. Fenomena Papa Ai. Ya. Fenomena keluarga-keluarga yang sangat-sangat berkuasa di Indonesia. Berkuasa. Betul. Ya. Dan ada suatu hal yang baru di episode 2 Kajo di Inside. Apa ini? Jadi, di episode pertama setiap kali Andovi sama Kajo sedikit pergi ke jurang atau di pinggir jurang, oh iya, ada orang yang bel, ring bel. Mana dah? Nah, itu dia. Dengar belnya? Jadi arti belnya tiap kali kita hampir mau pinggir jurang, kita harus berhenti, Andovi, berhenti ya? Betul. Nggak boleh kita bahas ya. Coba kita cek dengar belnya gimana belnya? Nah. Oh, contohnya, oh gitu ya? Ya, betul. Gimana sekarang prestasi olahraga Indonesia? Gimana? Bagus dong, bola kita bagus dong. Gimana? Bagus dong. Kita masuk apa? Kualifikasi ketiga dunia, grup 3, fase 3. Fase 3. Karena kita kemarin baru mengalahkan Filipina. Benar. Nah, sekarang kita masuk ke fase 3 di mana bulan depan kita akan drawing grup kita di Malaysia. Benar. Tapi bukan cuma olahraga kita, Kajo ya. Ada bukan cuma sepak bola doang. Apa? Ada banyak. Sebentar lagi akan ada Olimpiade Paris 2024. Seperti biasa kita ada harapan tinggi di bulu tangkis, di angkat besi, di panahan, dan semoga atlet-atlet kita ini membawa nama yang bagus. Benar, tapi sebenarnya kalau ada cabang olahraga korupsi pasti kita menang sih. Kalau nggak ada bel tuh, itu aman. Aman. Tanpa bel, berarti pada setuju. Ya. Orang-orang KPK setuju. Enggak, ya. Karena apalagi sekarang ada Euro 2024 ya, Kajo ya? Ya. Sekarang feel-nya Euro 2024, kita baru masuk Piala Dunia fase 3, sebentar lagi Olimpiade. Ya. Olahraga jika dikelola dengan benar. Bisa memajukan ekonomi negara dan dunia. Jelas? Benar. Semua keangkat dengan adanya olahraga yang benar. Ya. Dari UMKM, dari penonton, dari yang jual baju, jual makanan. Nah, tapi kalau kita ngomongin olahraga dan Indonesia dan prestasi olahraga di Indonesia, selalu tidak luput dengan isu-isu korupsi dalamnya. Itu makanya Kajo tadi ngomong. Betul. Jadi ini pas banget dengan topik episode 2, Kajo. Benar. Emang kalau lapangannya kotor, kita bisa main bersih? Itu sebenarnya cuma berlaku di olahraga atau di hampir semua lini di Indonesia nih? Iya. Nggak usah lapangan olahraga dong yang kotor. Iya, kalau kita bisa bermain dengan bersih. Oh, lah, kenapa itu di bel? Hey. Kenapa itu dapat bel? Ya udah, kita ngomongin olahraga. Oke. Gue sama Kajo bagian tahu, kita berdua sangat fans dengan olahraga basket. Ya. Kajo juga sangat fans olahraga sepak bola. Apalagi fans tim bola Kajo apa? Tim bola Kajo sekarang. Tim bola Kajo sekarang ya. Selalu Bayern Munchen. Ada fans Bayern Munchen di sini? Tidak ada. Satu doang. Ya. Kalau Andovi bukan fans tim bola, Andovi fans Messi karena Messi the GOAT. Oh. Ya. Jadi saya fans Inter Miami sekarang. Mustahil. Nggak ada. Lu nggak pernah ketemu orang. Ya.
3 tahun lalu bilang gua tuh fans Inter Miami. Nggak mungkin. Namanya fans Karbitan Gajo. Ini mustahil nih. Ini baru jadi fans Inter Miami. Nih. Betul. Warna jersey Inter Miami? Pink. Sebutkan satu pemain lain di gampang. Inter Miami. Luis Suarez. Emang Suarez udah masuk Inter Miami? Iya, masuk ya. Udah masuk? Udah masuk. Itu yang dia datang, dia bareng siapa tuh backnya? Back? Busquets. Busquets, Busquets iya. main, Busquets main. Tapi gelandang. Jangan ada suara lo dulu. Ya, Ya, oke. Mafia di mana nih? Mafia kata kita ada tamu kan? Mafia, mana Mafia? Mafia, tamu kita mau datang tadi suara udah kedengeran. Mafia standby, ayo dong Mafia gimana sih Mafia? Iya mas, bentar, mau dijemput nggak tamunya? Jemput tamu. Tadi udah teriak-teriak dari Sabar. luar tuh kayaknya. Iya, sabar. Nah, tamu kita Novi katanya lumayan tahu masalah olahraga di Indonesia dan juga kecurangan atau keanehan di dalamnya. Wah, dan bisa dibilang dia emang agak lain ya. Langsung aja. Langsung aja tepuk tangan. Mafia membawa semua tepuk tangan untuk Oki Rengga. Gila. Kan ada tamu satu lagi. Itu Tunggu, ada tamu lagi. Oh, ada lagi. Oh, ya udah. Standby dulu di depan. Saya nunggu di luar nih. Ya. Nggak di sini. Di sana aja, Di sana aja. Bentar lagi datang katanya, soalnya bentar lagi datang. Oke, baiklah kalau begitu permisi. Mafia. Ya. Inter Miami. Inter Inter Miami. Jadi Oki apa kabar? Baik? Sehat, alhamdulillah, baik. Oke. Bagi yang mungkin nggak kenal Oki Rengga tapi mustahil ya. Misal, gimana lu nggak kenal salah satu pemain utama di film komedi paling laku di Indonesia? Gak mustahil kalian nggak kenal sama orang yang dilemparin botol di stage. Tapi bukan Oki yang dilemparin botol Ya, Kak Jo. orang di sampingnya. Orang di sampingnya, Iya, kemudian Orang yang menangkap. ada seorang ya. Oh, Nah, lah, emang kan itu bumi Brit. doang. Itu bumi Sebutin doang. aja. Itu baru digituin. Itu tuh kalau gitu baru digituin. Tapi bagi yang nggak tahu, gue harus baca CV dulu nih sebelum Ya, tamu yang selanjutnya masuk. Beliau adalah runner up stand up comedy Indonesia season 8. Benar sekali. kalahnya sama Kalahnya sama Sama Popon. Popon Kero. Popon, Oke. iya. Dan sebelum stand up Lu comedy merasa Indonesia- lu lebih lucu dari Popon nggak jujur? Enggak sih. Oh, baik. Enggak. Bilang aja iya ya. Lebih lucu Popon, tapi lebih bisa menjual aku. Sorry Popon, we love you, we sebelum love you. Popon. Apa-apa dan kita di stand up gitu-gitu. Sahabat ya, sahabat, semuanya udah. Dan sebelum Suci pun disuca juga kan. Disuca, benar. Dan sebelum itu, dan ini topik kita ngomong Ini tuh, olahraga. Suci berarti kan Kompas, Ya, Suca Indosiar. Indosiar. Betul. Itu ikut season berapa yang Suca? Suca tuh Bintang season Emon. Bintang Emon. Ah, Bintang 6 Emon. ya Suca. Enggak, kalau Suca tuh Suca 2 kalau Suca dua, nggak salah. Suca dua. Bukan. Aku Suca yang dari Thailand. Suca plat bohong. Oke. Sekarang saya, Tadi gue aja tau udah bakal belok sana. Kalian terlalu serius nih. Gue tau bakal belok. Gue tau bakal belok. Oke. Suca 3 tuh sama Bintang Emon. Suca 3 ya? Iya. Tamunya datang mas. Oke, langsung Ada aja. lagi. Oke. Tepuk tangan atau penonton? Tepuk tangan untuk TEPI. Silakan Teh. TEPI ini selain juga sebagai mantan jurnalis olahraga, sekarang udah 10 tahun di tim sosialisasi dan kampanye anti korupsi KPK. Woi. Ke belakang dulu ya, ambil minum. Ke belakang dulu. Boleh, ambil boleh. minum. Mau request apa gitu? Boleh. Apa aja yang ada ya? Apa aja. Nggak usah, Apa udah. aja. Apa aja. Apa yang aja. ada ya? Ditunggu. Apa aja. Terima kasih Mafia, terima kasih. Oke, sekarang ini kalau udah ada Oki Rengga sama TEPI, udah pasti kita bakal ngomongin sepak bola ya. Oke, tapi sebelum itu kita mulai dengan ringan-ringan. Prediksi juara Euro 2024. Belanda. Dengan siapa? Belanda ya? Belanda atau Spanyol nih, gitulah. Bang tahunnya. Spanyol. Spanyol ya. TEPI ikutin Euro 2024. Aku iya Spanyol boleh lah. Spanyol. Apalagi Gua Spanyol semua nih. Jerman, Susah. Jerman fix Jerman. Selalu mendukung Prancis. Selalu. Karena dia emang dulu sekolah Prancis, dia pernah sekolah Prancis dulu jadi gitu. Ah, Emang itu. Tapi Bang jago Mbappe. Oke. Kalian dulu komen di bawah kalian dukung siapa? Benar. Tapi itu fun-funnya aja. Iya. Kan ini insight gaya hidup berintegritas KPK. Benar. Kita ngomong-ngomong hal yang sedikit serius. Oke. Oke. Nah, langsung aja ke Kak Oki Rengga dulu ya. Kak Oki dulu. Kak Oki, Iya. dulu jadi kiper sepak bola. Dan bahkan Itu dulu bareng siapa? Marcus Horizon kan? Dulu backupnya Marcus kan? Kiper timnas kan? Setim Benar, sama benar. kiper timnas. Sempat gantiin. Sempat gantiin. Sama-sama Bagus. botak. Ya benar. Terima kasih. Dikira adiknya, saya dulu sering dikira. Karena tinggal bareng juga sama Markus. Tinggal bareng. Waktu di Medan. Satu kampung aku sama Markus.
Satu kampung. Iya, satu kampung. Wow. Dari Pangkalan Brandan. Pangkalan Brandan. Brandan. Kami lahir sana. Markus, Okirengga, Aril, Noah. Wow, Kami lahir di sana. Tepuk tangan untuk apa tadi? Pangkalan Brandan. Kampung Brandan nih ya berarti. Berarti kamu melahirkan orang-orang hebat. Orang-orang sukses nih semua dari kampung Kampung Brandan Brandan. nih. Yang dulu ada Peri Api. Peri Api. Audisi Menuju, Prawang. bukan menuju. Oh iya. Gemilang cahaya. Kampung Kirain Brandan. audisi Brandan, Prawang. Brandan. Oke, boleh Peri Ton Api. cerita awal-awalnya bagaimana bisa menjadi kiper sepak bola? Nah, lebih ke karena suka aja sama olahraganya. Terus ayah juga dulunya tuh penjaga gawang, tapi di kampung. Kayaknya nih aku ngelanjutin mimpi ayah aja. Ngelanjutin mimpi Tapi ayah. latihannya umur berapa? Mulai bola itu kayaknya di 8 tahun gitulah. Umur 8, 9 Jadi tahun. pas SD, SMP udah pasti salah satu yang paling jago lah. Atau yang paling jago di SD, SMP-nya gitu. Berbakat lah, bisa dibilang berbakat aja. Kalau jago tuh, karena banyak yang lebih jago sebenarnya. Cuman Kok yang bisa masuk liga? Gimana kan? Gimana tuh? gini ya. Silakan. Soalnya harus serius, Katanya harus yang lebih serius. jago. Iya. Ya, Yang lebih jago. yang lebih jago banyak. Yang ada orang dalam kan banyak juga. Langsung nih, kayaknya ini langsung kita langsung ya. Oke. Tapi kalau aku memang salah satu yang mungkin lumayan berprestasi. Karena aku dari SMA itu udah di PPLP. PPLP itu Pusat Pendidikan Latihan Pelajar. Jadi atlet-atlet berprestasi dari kabupaten dikumpulin jadi satu di provinsi gitu. Aku salah satu atlet yang ada di PPLP. Oke, untuk sepak bola. Untuk sepak bola kayak Kelas berapa? begitu. PPLP itu mulainya biasa dari kalau sepak bola dari kelas 1 SMA. Oke. Kalau atlet lain tuh kayak atletik itu kadang dari SMP kelas 1 sudah mulai di situ tuh. Di asrama. Itulah awal mula mau jadi pemain bola tuh yaitu ikut SSB, ikut turnamen-turnamen di daerah pada akhirnya sampai masuk ke PPLP. Setelah PPLP selesai langsung profesional. Oke. Setelah itu apa langsung saja sempat gabung klub bola apa aja? Biar kita refresh. Klub yang sedikit. paling pertama. Yang paling Klub pertama. paling pertama itu PSDS Deli Serdang. Itu klub profesional pertama. Oke. Itu liga, Divisi utama waktu itu. Oke. berarti selanjutnya Liga 1. Waktu itu Divisi Liga 2 kalau Liga nggak 2. salah. Divisi Oke. utama Liga 2 kayak begitu tuh. Ya. Jadi sempat main di PSDS, main di PSMS juga, Ya. sempat di Langsa, PSBL, Kalteng Putra, Produta, Medan Chief, ya sempat kesana kemari lah main bolanya. Sumatera Utaranya tapi ya. Iya, Tapi sempet Kalteng tuh. sempat Kalteng Putra. Terima kasih Mafia, ada Bang Air Putihnya. Ya ampun Kan Jumat. jatuh. Kan 9 nilai integritas KPK jatuh semua nih. Iya. Semuanya. Tapi tetap harus bangkit lagi dong, Mas. Nah. Hebat. Bisa aja nih jawabnya Mbak Fian nih. Mas, maaf, Terima tangannya kasih, pendek. Mas. Oh iya. Maaf ya, tangannya terbatas. Tapi menurut aku Mafia datang sini kasih air ini pas banget. Kenapa? Karena namanya Mafia. Ya benar, ini namanya benar. Namanya Mafia ya. Ya maaf. Membahas soal mafia bola. Aduh. Oke, Ini langsung kalau straight gitu. to the point. Langsung aja ya. Ini langsung straight to the point kita ingin ngomong ini. Kalau gitu aku ke belakang lagi. Enggak. Oh, mau ke belakang. Ke Kamu belakang gabung. lagi. Nyuci baju dulu bentar. Siap. Ya, baik. Ah Mafia. Iya, Mafia ya. Oke, kenapa Mau langsung nih. Kenapa kita ngomong ini? Karena Ya, banyak orang selalu bingung kan. Betul. Apa? Tapi mereka selalu Kenapa bingung. bola kita nggak maju-maju? Ya, Maju kok. Sekarang, Oh, iya. timnas. tapi kan Ya. Liga nih, 2, 3, enggak, 4. masanya empat ada ya? orang kan selalu berpikir korupsi itu salah satu dari instansi, Ya, instansi ya. pejabat pemerintah. Nah, bagaimana ini masuk ke dunia sepak bola? Iya. Nah, silakan Oki. Gue tahu lu mungkin nggak boleh ngomong semau lu. Mau aja sih udah. Mau aja ya? Ya kalian aja yang backup kalau Ya, betul, backup betul, minta betul. tolong lah sama Jadi, kalian aku. Silakan Oki ceritakan pengalaman lu dan mulai dari mana Ki? Tolong jelaskan ke gue orang awam. Sulit nih kita bicara mafia sepak bola di Indonesia. Tapi hal yang paling mendasar yang dulu tuh rumor-rumor mengenai kompetisi belum mulai tapi kita udah tahu juaranya siapa. Itu tuh kita sebagai pemain jadi kalau misalnya mau pindah klub di musim berikutnya, itu tuh ada klub yang sudah jelas mempersiapkan timnya, terus klubnya itu ini target naik nih gitu. Jadi dia mempersiapkan klubnya dengan baik, tapi ya itu ada aja intrik-intrik dibantu wasit, main di kandang nggak pernah kalah. Dibantu wasit pemain ke-12. Pemain ke-12 harusnya supporter kan, tapi ini wasit nih.
dibantu wasit. Dia nggak pernah kalah main di kandang. Kalau seandainya kalah pun dicari gimana caranya supaya tidak kalah. Dapat penalti di menit-menit akhir, padahal perpanjangan waktu sudah habis. Itu banyak sekali. Banyak sekali. Kita kalau ngomongin itu panjang. Matikan HP-mu, ada Ada yang belanja loh. Ada kita syuting. Lagi belanja. syuting nih. Jangan ada yang ngechat siapa-siapa ya. Ketangkep lah aku habis dari sini deh. Santai aja. Masih ada keluargaku, santai. Anak si kecil nih. Santai. Jadi yang kayak gitu tuh yang sebenarnya aku dulu nggak percaya. Aku dulu nggak percaya karena mana mungkin ada gitu. Sampai pada akhirnya mengalami momen-momen ada tim yang memang target pengen naik ke Liga 1 misalnya. Bahkan di kandangku sendiri, timku dikerjain sama wasit. Maksudnya coba boleh dielaborasi? Ada aja tuh tiba-tiba main pemain lawan jatuh dalam kotak penalti padahal nggak kesenggol, tiba-tiba dikasih penalti. Yang gitu-gitunya tuh banyak sekali. Dan bahkan di salah satu tim tempat aku main, waktu itu timku pengen degradasi. Kita melakukan berbagai macam cara supaya tidak degradasi. Salah satunya yaitu dibantu wasit, kayak begitu. Nah, aku nyebutin itu aja ya, aman tuh. Itu aman ya, itu aman. Nanti kita korek lebih lah, kita korek lebih. Itu lebih. Teh Happy kan pernah jurnalis Iya, di bola kan. sekali. Ini sering diamati hal-hal kayak Diamati gini. hal ini. Diamati iya, tapi kalau misalkan saya tadi Bang Oki bener banget sih itu ya. Tapi yang saya alami di U14 Bang Oki. Oh, 14. U14 berarti kelompok ya anak-anak lah ya. Iya. Tapi kalau yang saya dampingi SMP ke bawah ya? SMP ke bawah. Yang saya dampingi anak-anak usia muda itu memang berprestasi ya. Berprestasi. Tapi pas sudah di senior memang nah disitulah karena kan harusnya sportivitas, kejujuran, tapi memang di dalamnya itu tadi ada mafia tadi gitu ya gitu. Tapi memang itu termasuk korupsi gitu. Jadi U14 kita punya skill. Karena Logikanya kalau mereka tambah usia harusnya dong, makin seharusnya. jago gitu. Tetapi Apa pada yang terjadi tuh? Anak dunia malam, duit banyak, selesai lah karirnya. tapi ini saya menjelaskan dari sisi Pengamatan penegakan jurnalis. hukum. Oh, penegakan Ya, hukum. dua-duanya lah gitu ya. Jadi kalau misalkan pada saat saya menjadi jurnalis melihat mereka itu jago ya. Gitu. Tetapi kalau pada saat kita bicara terkait korupsi, sportivitas, kejujuran, KPK sendiri pernah nih menangani kasus korupsi yang terkait dengan olahraga gitu ya. Jadi Yang mana? Hambalang korupsi olahraga tuh. Boleh, gitu lah ya. itu nggak dibahas. Karena memang duitnya kan besar. Jadi kalau Bang Oki bilang di dalamnya ada mafia ya karena duitnya itu menjanjikan. Iya, duitnya besar. Dana hibah mengalir seperti itu. Untuk pembinaan atlet Benar, yang harusnya. paling kesel tuh kadang ini ada uang diturunkan untuk nih kayak gini nih misalnya mau ada PON sebentar lagi. Nah, Setiap daerah itu ada dana dari daerah masing-masing untuk persiapan tim. Turunnya kita bilang 1 juta untuk pemain. Itu nanti untuk ke pemain bisa cuma 200.000, 300.000. Terlalu banyak potong-potong sana sininya. Dan yang harusnya tiap bulan dibayar nanti dirapel jadi 4 bulan. Kayak mana pemain mau berprestasi kayak begitu? Dari awal udah dipotong sana, potong sini. Itulah sulitnya kita berkembang karena memang niatnya bukan mau berprestasi, niatnya mau mengakali. Wah, lahan nih. Oh, ada pertandingan ini nih. Lahan nih. Itu yang banyak terjadi sebenarnya. Terus kalau yang tadi dibilang Teteh mengenai U14 bagus, U16 bagus, kita kalau kelompok usia bagus semua. Karena masih gampang ngedidiknya, masih gampang ngasih taunya. Kau jangan keluar malam, kau jangan main HP, dengerin karena ngejarnya masih prestasi. Begitu dia naik senior, dapat uang ratusan juta dia, gajinya, kontraknya, puluhan juta dia tiap bulan. Anak muda, nggak bisa ngontrol mentalnya semua segala macam, uang banyak. Saya contohnya. Berani jujur hebat. Lah aku selalu bilang aku adalah salah satu contoh buruk pesepak bola di Indonesia. Karena Ketika kelompok usia tuh aku secara prestasi dibilang oke lah ya. Ketika masuk ke profesional, itu tuh kan bener-bener nggak ada yang ngontrol. Profesional itu tidak ada yang ngontrol selain diri kita sendiri. ya. Sementara lingkunganku, senior-seniorku sudah duluan melakukan hal tersebut dan tidak melarang, malah mengajak. Aku ada momen kayak mau istirahat tapi seniorku bilang, ngapain istirahat? Berangkat. Berangkat dong. Ya. Kita sebagai junior kan nurut-nurut aja. Betul. Berangkat. Dunia malam, kayak begitu. Ya secara prestasi mungkin kalau usia masih 19, 20 sampai 24,
dia main profesional, dia tetap jalan dunia malam, secara fisik oke. 25 tahun, turun itu secara stamina, kemampuan main, karena konsentrasi udah terpecah kemana-mana. Banyak yang seperti itu, mental pemain banyak yang tidak siap bahwasannya aku ini adalah seorang atlet profesional, harus menjadi seorang profesional. Banyak yang nggak siap aku taunya di sepak bola ya, nggak tahu di cabang olahraga lainnya. Di sepak bola tuh banyak yang nggak siap, mentalnya jelek. Coach Fahri pernah bilang, kita jangan terlalu memuji pemain naturalisasi, kita jangan terlalu membanggakan pemain naturalisasi. Karena itu menyakiti hati pemain-pemain timnas Indonesia. Lah, pemain timnas, bukan pemain timnas, pemain-pemain lokal Indonesia. Lah, pemain lokalnya tiap hari berantem, mukulin wasit. Apa yang mau diperjuangkan? Dibilang sakit hati, kok bisa ada atlet sakit hati? Kalau atlet itu mentalnya kuat. Kalau misalnya ada lawan saingan, ya kau harus bersaing. Saya mau lebih jago dari lebih dia. bagus gitu. Kok ada pelatih ngomong kayak gitu? Ya jelek lah pemainmu kalau kayak gitu omongannya. Nggak bisa kita benarkan hal kayak begitu tuh. Maksudnya, ini sepak bola kita menuju arah yang baik. Sepak bola kita PR-nya banyak kali. Nggak bisa diperbaikin jadi dalam satu hari semuanya langsung diperbaiki. Saat ini Pak Erik lagi benahin timnas. Menurutku ya oke, ini timnas ada progresnya ketika dibenahi. Tapi bukan berarti Pak Erik sudah bagus, belum Pak Erik. Ligamu perbaiki Pak Erik. Lu udah di follow loh. Tapi dia tahu omongan ini. Follow loh. Udah di follow loh. Ya namanya ngasih saran. Iya nggak apa-apa. Nggak, ini gue suka ini. Ngakutin tiba-tiba. Follow loh, udah di follow. Parah, maafkan. Tapi kalau boleh nambahin soal skill pemain sih kan nggak diragukan ya. Iya. Tapi soal yang karakter itu, jadi dari pemain sendiri kalau misalkan kita melihat, yang kalau kita lihat Jumat bersepeda kakak, disiplin kita kan gimana? Bener. Ya kan? Gitu. Aku dulu sempat di momen yang handphone dikumpul ya, gitu. Ketika harusnya. mau pertandingan, kita kumpul. Tapi ada handphone satu lagi. Kayak gini-gini Mengakali. kan. Jangan tidur malam-malam, jangan tidur jam 11. Oke, saya tidur jam 2. Coach STY bilang katanya anak-anak kita itu 3 menit aja masih ingin sepatu. Iya. Kan kayak gitu-gitulah. Jadi memang karakter kalau dari sisi nilai-nilai anti korupsi ya. Gitu. Oke, aku mau ngulik ini dari sisi 9 nilai tadi ya. Aku tanya Oki lagi ya. Oki kan pernah jadi pemain utama, pernah juga jadi cadangan. Iya. Yang nentuin apa tuh? Skill atau kedekatan dengan coach atau gimana nih? Kan Indonesia Asian values. Asian value. Benar. Values kan kita kalau dekat sama orang dapat posisi. Ada momen seperti itu. Ada momen aku jadi kiper utama karena aku dekat dengan pelatih. Salah satunya waktu itu aku membayar pelatih. Wow, ini serius. Wow. Ada potongan ke pelatih. Ada cashback. Ketika aku tidak ngasih dia, aku dicadangkan. Ada momen seperti itu. Ini serius? Serius. Itu profesional ya. Ada momen seperti itu. Ada yang memang aku main karena memang aku bagus. Kayak begitu tuh ada juga. Tapi yang ada juga sistem bawa gerbong. Maksudnya? Bawa gerbong tuh gini. Ada satu pelatih pindah ke klub. Dia bawa gerbong pemainnya yang selama ini sama dia. Sama dekat Sama dia. Dia bawa. Menurutku oke-oke aja karena ini adalah pemain pilihan pelatih. Tapi ada juga yang jangan ribut orang lagi ngobrol. Ribut pula bentar. Ada juga yang ketika di bawah ada potongan karena ada pelatihnya mau ngambil potongan sama si pemain. Itu nggak ada yang membidik tuh. Ya itu nggak ada yang. Ya. Kalau KPK kan nggak masuk, kan KPK itu masuknya ke aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya. Iya. Nah ini sepengalaman ada yang tahu nggak tuh aparat? Aparat Aja. enggak Iya, lah. nggak tahu ya. Kan itu kesepakatan, tapi kan Oke. pemain juga mau. Oh, berarti balik Kan lagi ke ini value. tidak ada hukumnya Oke. karena ini kesepakatan bersama. Betul. Cuman yang jadi masalah adalah prestasi jadi buruk kan. Karena kau membawa pemain yang muternya di situ-situ aja lagi. Kau bawa karena kau ada kedekatan. Kan ada pelatih yang membawa pemain karena pemain ini memang bagus. Ada pelatih yang membawa pemain ini karena aku ada potongan sama si pemain ini. Oke, jadi ini kan kayaknya menilai pemain ini berdasarkan uang ya? Iya. Skill itu benar-benar diperhatikan nggak? Kalau Skill di sepak bola? skill diperhatikan. Malah lebih kalau seandainya skill lebih bagus, harganya lebih tinggi kan. Dia bisa ngasih harga lebih tinggi. Mungkin potongannya juga lebih tinggi. Kayak begitu. Itu keberuntungan. Lah, tapi potongan itu wajar. Lebih Kan murah, bayarnya kita lebih murah. kita punya
agent pemain gitu-gitu. Iya. Itu wajar kalau Tapi kalau ke pelatih wajar dong. Kalau ke pelatih tidak wajar. Iya. Iya, kalau ke agent pemain memang itu adalah tugas si agent mencarikan klub. Iya, bener kan? Potongan lah ketika ketemu yang Iya. bagus. Tapi ada aja agent yang ngobrol langsung ke pelatih. Tidak pemainnya tapi agentnya. Masukkanlah pemain saya coach, nanti saya kasih nih sama coach. Ada aja yang kayak begitu. Aku pernah seleksi, aku bener-bener datang seleksi tanpa dibawa siapapun. Aku sudah kepilih, waktu itu penjaga gawang kan dipilih 3. Aku sudah masuk ke 3 penjaga gawang yang dipilih melalui seleksi. Aku seleksi 3 hari, aku kepilih. Malam ini kita ngomongin kontrak 1 musim. Jadi persatu pemain dipanggil. Nego dengan manajemen. Sampai akhir malam itu aku nggak dipanggil. Besoknya dirilis nama-nama pemain yang sudah deal dengan klub tersebut. Namaku tidak ada di koran, tapi kipernya sudah 3. Ada agen pemain yang malam itu datang bawa kipernya ke situ. Tanpa seleksi. Wah. Aku menurutku, ya ini Jadi fair. seleksi itu bukan segalanya ya. Ada yang Bukan. lebih tinggi daripada Sebenarnya boleh aja. Kalau si kiper memang punya kualitas bagus. Nggak perlu seleksi dong. Ini kiper punya kualitas. seleksi. Iker Casillas masuk ya udah Ya masuk udah, aja. kita tahu dia mainnya gimana, semua segala macam. Iker Casillas masuk, aku marah tuh kayak, Kenapa lu gila marah?" kau ya gitu. Gila kau ya. Marah kok Casillas masuk. Ya mending kau nggak usah daripada Casillas nggak mau kan. Tapi kan kita tahu yang masuk, kalau seleksi, kau kalah dari aku kualitas. Tapi kau kok bisa masuk? Kayak Gak ada begitu protes waktu itu. tuh. Mau protes ke Kau? siapa? Oke. Nggak ada yang bisa kita protes. Gak ada yang melapor. Lapor ke siapa juga. Oke. Ada yang bilang referensinya Casillas. Lu udah masalah sama Casillas? Ya Karena referensi. gue lo kiper. Kiper Anovi siapa? Sekarang Neuer. Mana? Jerman. Kiper Bayern. Kiper favorit sekarang? Kalau sekarang, Nasional sama Kalau all time gue tahu kayaknya lu bakal pilih siapa? Siapa? Oliver Kahn masih all time. Enggak, lu tuh kayaknya Buffon. Enggak juga. All time ku tuh Gianluigi Buffon. Peter Schmeichel. Wow, Denmark. Denmark. Pilih sebagai Anaknya Denmark. sekarang Keeper kemarin Schmeichel, main. Iya. Kasper. Kasper Schmeichel. Rollku tuh Peter Schmeichel, Nelson Dida, Nelson Dida. Brazil. iya Marcus Horizon. Nelson Dida yang bikin Marcus respect. Nelson Dida itu Ada yang lokal disebut. iya, Nelson Dida yang buat aku dari awal aku main bola sampai sekarang rambutku botak. Wow. Gara-gara Dida. Bukan gara-gara Marcus Horizon. Bukan. Kenal Nelson Dida dulu baru Marcus. Dida Brazil kan? Dida Brazil, kan? Dida Brazil. Oke. Oke, tapi ini Gitu tuh. pertama gue minta kita semua berterima kasih dan tepuk tangan atas kejujuran Oki. Ya. Nggak gampang. Berani, jujur, hebat. Nggak gampang untuk orang yang mungkin telah melakukan banyak hal di masa lalu, berani ngomong seadanya sekarang. Betul. Asal ya, oke mungkin lu dulu melakukan hal-hal seperti ini, tapi sekarang udah menjadi lebih baik. Iya, karena menurutku apa ya? Aku tuh bener-bener cinta sama sepak bola Indonesia. Aku pengen ngelihat timnas bagus, kompetisi bagus. Aku sampai detik ini masih sangat sedih dan bahkan masih kadang kalau ngelihat video atau apa masih nangis kasus Kanjuruhan. Sampai sekarang. Iya, Itu menurutku tengok ngambang gitu aja nggak susah. Ya, ya. Ya adalah yang dihukum. Iya, angin. Salahnya angin. Salahnya angin. Salah angin. Ya, masuk angin memang orang nyalahin angin. Jelas videonya ada lengkap segala macam tapi Tahu tuh, gue dari tadi nunggu itu bunyi doang loh. Balik lagi kita ke kasus korupsinya takut kalau gitu. kali kawalan. Kita balik ke kasus korupsi. Ke kasus korupsinya gitu. Kalau korupsinya tadi yang mau dibahas tuh, Ya, ini. seperti dibahas yang ada dana. Iya. Ya, dananya. Dananya, dana hibah, pasti suka denger kan, dana hibah itu kan untuk pembinaan atlet, ya nggak sih? bener, Pernah mengalami dana hibah dipotong kan? Bener. Ya, yang harusnya dikelola oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia itu kan Ya, juga akhirnya kan, Koni. iya itu, Koni. Ya, bukan saya yang nyebut ya. Disebut panjangnya tadi. Aku cuma pendekin doang. Dan artinya ini maksudnya bukan hanya sepak bola aja ya, yang kasus Wisma Atlet yang ditangani oleh KPK kan, yang di Palembang ada, yang di Hambalang gitu kan. ada. Artinya ini kan menyentuh semuanya gitu. Jadi perbaikan juga bukan hanya harus di sepak bola aja ya nggak sih? Bang bener. Alfi? Gitu. Nah di sini juga
bagus juga nih pengakuan Bang Okti. Jadi bukan hanya katanya-katanya, ya nggak sih? Iya. Jadi berdasarkan pengakuan ini kita bisa bantu bebenah nih. KPK juga bisa turut tangan walaupun kan memang KPK ranahnya hanya di aparat Ini penegak dua kasus hukum. berbeda nih. Iya, iya. Kalau yang dibahas Oki itu masalah gamenya. Iya, gamenya. Kalau Ini masalah struktural, Betul, infrastruktur. Jadi logistik, maksudnya tuh ya. semuanya masuk di situ kan. Jadi Tapi di mereka infrastruktur. saling berkaitan nih. Betul Walaupun sekali, uangnya iya. mungkin agak terpisah, tapi saling berkaitan. Betul, saling Karena kalau berkaitan. uangnya nggak maksimal turun ke pemain dari negara, gimana mereka mau jago? Iya, makanya merasa kekurangan uang terus kan si pemain, makanya dia mau terima. Benar. Waktu itu mau ya, karena apa? Karena kurang atau gimana? Iya benar. Nah itu kalian harus tanya deh. Ya, kasus Oki yang dulu. Oke. Ya, yang sempat- Oke, ini ada Apa? yang banyak netizen mau tahu dan kawan-kawan aksi di rumah. Kawan aksi itu kawan anti korupsi. Kawan Mereka aksi. tuh ingin tahu satu hal yaitu soal pengaturan skor. Hmm. Nah, dengan kapasitas lu menceritakan dan pengalaman lu, apa sih yang dimaksud dengan pengaturan skor ketika main sepak bola? Itu kan ada papan pengaturan skor, itu aja diganti-ganti angkanya. Ya itu mah juga tahu. Ah. Prosesnya coba prosesnya. Lah, kok udah 6-3? Baru 1 gol. Iya, makanya. Ah, itu ngatur skor tuh namanya. Itu. Tapi enggak nih. Iya, prosesnya. Ini adalah pengalaman yang bakal ku ceritain ke semua karena menurutku semoga tindakan-tindakan seperti ini bisa hilang kayak begitu. Iya. Tidak ada lagi di sepak bola Indonesia. Aku berani ngomong gini bukan karena aku sudah tidak di sepak bola lagi. Karena kan banyak teman-teman yang masih sampai detik ini masih banyak teman yang berkarir di sepak bola, main di Liga 1 semua masih banyak. Bukan berarti aku nggak suka, mana tahu masih ada yang melakukan tuh, bukan berarti ngerasa alah sok bersih kau. Takutnya kan ada Iya, teman-teman iya, yang iya, kayak iya. begitu kan. Peduli ya. Tapi menurutku ada hal-hal yang ada momen kita didatangin satu orang untuk melakukan pengaturan skor di satu pertandingan. Orang ini bukan orang Indonesia. Bukan orang Indonesia, dia dari luar. Dia dari luar. Dari Malaysia kan? Kita tebak-tebak. Yang penting dari luar lah. Nah, Enggak, ini depan pintu sini. Di luar. Dari luar, dari luar. Minum dulu ah, bentar. Dia ini orangnya dari luar, tapi kayaknya dia dibantu sama teman-teman yang ada di Indonesia. Kami diajak ketemu, tidak semua pemain diajak ketemu. tidak semua Tidak semua pemain. explain that. Kan satu tim ada 11 orang tambah plus pengganti. Ya. Yang siapa yang mendeterminasikan untuk ketemu siapa gitu? Dan siapa yang Ya, menentukan? menentukan itu gue bingung nih. Biasa ini ada satu orang yang koordinir nih. Kayak misalnya teman satu tim Oke. yang sudah sering melakukan ini. Dia tahu. Dialah yang bakal mau siapa. dia dihubungin sama si orang. Oke. Si orang luar ini. Si orang luar ini. Ya. Dan dia kan tahu mana pemain-pemain yang selama ini main inti. Dia bakal ajak. Kalau dia rasa mau, dia bawa. Satu tim itu hanya sekitar 6 orang saja. Kita ketemu satu malam sebelum pertandingan. Kita keluar hotel itu juga diam-diam. Kita ketemu di satu tempat, kita bahas. Besok kalian harus kalah gitu. Dengan skor segini. Oke, kita sudah sepakat semua segala macam. Tapi di momen itu, pada saat itu, sepertinya obrolan kami ini sudah keluar beritanya. Mungkin ke situs judi kali ya. Wow. Karena kan kayak begini tuh arahnya si orang ini Ya. bakal masang lagi Ya. dengan jumlah yang lebih besar. Iya. Karena pertandingan sudah diatur. Sepertinya pertemuan ini sudah bocor. Jadi angka pasaran itu sudah sangat berubah dan tidak relevan untuk dipasang. Jadi itu dibatalkan H-15 menit. Berarti nggak dapat duit dong? Nggak dapat. Sudah dikasih uang buat pulsa aja lah. Malam ketemu itu. 15 menit sebelum pertandingan kita ditelepon. Ini Nggak batal. Ini nggak jadi, ini batal. Karena sepertinya ada teman-teman yang jahat juga. Dia ngasih tahu ke orang-orang lain di luar sana bahwasannya pertandingan ini bakal diatur. Jadi kayaknya ada orang yang memasang dengan
pasangan yang besar sekali Lebih yang tinggi nggak lagi. masuk di akal, yang membuat ini pertandingan jadi dicurigain, makanya dibatalkan. Kalau jadi dapat berapa kalian tuh? Lumayan, gila. 100 juta sampai? Lebih dong. Lebih. Oh, per orang. Iya. Per orang nggak nyampe. Tapi totalnya, Totalnya hampir ratusan. 500 juta dapat 500 juta. Hampir menyentuh. Buat 6 orang itu ya? Buat 6? Iya, buat 6. 500-an ya? Nah, pantesan ya, pantesan mereka juga. Nah itu gaji dia. berapa? Nah iya. Tiba-tiba satu game bisa dapat. Tapi itu biasa hanya berlaku untuk tim-tim yang tidak sehat secara finansial. Nah iya, itu dia. Kalau tim-tim yang sehat secara finansial, Ngikut. aduh, ngapain? Maksudnya ngapain kayak gitu? Kita gaji cukup, gaji lancar. Ya. Makanya pemain-pemain di Liga 1 untuk saat ini tuh benar-benar sejahtera. Aman sekarang. Aman, aku tidak bisa bilang aman. Tapi kalau seandainya mereka melakukan itu, ngapain lagi? Gajimu udah besar. Apalagi yang mau dikejar? Kan tinggal ya udah main aja. Bikin sepak bola kita jadi bisnis. Kan masalahnya orang-orang belum tahu bahwasannya sepak bola bisa jadi bisnis. Liga itu sebenarnya bisa jadi bisnis yang sangat baik untuk klub, pemilik klub, supporter, pemain. Kalau ini dikelola jadi bisnis yang baik, wah besar kali nih. Banyak pemain-pemain bagus yang bakal mau main di Liga Indonesia. Sponsor pasti banyak masuk, hak siar semua segala macam pasti besar sekali bisnisnya. Masalahnya belum banyak yang ngerti. Klub yang IPO aja kalau nggak salah Bali United. Ya, makanya pakai bajunya hari ini. Enggak, bukan karena Bali United, lebih ke karena dikasih sama Bang Iwan aja kemarin. Hah? Jering sahabat saya. Jering Mereka sahabat punya saya. store di Bandara Bali kan? Benar. Kalau kita mau pulang tuh ada store mereka. I love it. Keren. Keren. Kayak store Bayern Munchen gitu. Nah, sama. itu makanya Bisnis. kalau bisa dikelola secara baik itu bisa jadi bisnis yang baik kan. Dari merchandise. Itu keren loh, itu Iya, keren loh semua. akademi, kayak begitu tuh kan bisa jadi sebuah ladang bisnis. Tidak harus mengandalkan, nih sebenarnya pendapatan dari tiket penonton itu kan besar sekali sebenarnya. Ya, gede banget. Satu orang 30.000 kali berapa ribu orang. Berapa puluh ribu itu yang di stadion. Tapi supporter juga belum mengerti bahwasannya sepak bola kita tuh butuh seperti itu. Lebih mentingin egonya, lebih mentingin merasa klubku adalah segalanya. Aku akan membela sampai mati, boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Memaki supporter lawan, ribut, semua segala Harus macam. fair ya. Harus fair. 135 orang meninggal Kanjuruhan, siapa yang mau tanggung jawab? Aksi ulah siapa? Iya kan? Kayak gitu tuh. Ya, dihentikan lah. Makanya kemarin aku sempat mikir, Pak Erik, timnas sudah mulai bagus, saatnya mulai nih benahin kompetisinya. Sudah mengapresiasi Liga 1 musim lalu, walaupun belum baik sekali, tapi secara jadwal kita sudah sangat rapi musim lalu. Ya. Ketika ada jeda internasional, kompetisi kita juga lagi berhenti, lagi istirahat. Kayak begitu, itu kan nggak bentrok jadinya sama kompetisi. Sudah mulai baik, maksudnya ya tahun berikutnya secara jadwal lebih perbaikin lagi. Sama mungkin kayaknya yang bisa bikin jera, bikin apa segala macam adalah hukuman. Kita terlalu, tidak ada hukuman yang membuat pemain jera, supporter jera, klub jera. Karena nggak ada yang laporkan. Benar. Mungkin Bang Oki? Tapi dilapor. Bukan. Bukan. Oh laporkan ya, oke Itu oke. dilaporin. Oke. Komisi disiplin memberikan hukuman. Tidak boleh ada penonton 3 pertandingan. Komisi disiplin aja kan, Iya. gitu kan. Bayar denda 50 juta. Satu pemain berantem, nggak boleh main 2 pertandingan, bayar 25 juta. Coba supporter ribut, cuman hukuman tanpa supporter. Tanpa penonton. Ya Allah, dilakuin lagi. Coba bikin yang Iya. tegas. Supporter bikin ribut, kurangin poin klubnya 3, 9. Langsung diem tuh supporter. pasti. Siapa yang mau melakukan itu? Langsung diem kan? Udah pasti. Klub melakukan Dia bakal kesalahan. dibenci, gara-gara lu nih kita minus 9 gitu. Betul. Iya. Dia tidak mungkin mau mengorbankan klubnya demi egonya. Iya. Pasti bakal. Tapi kan masalahnya Komdis kita tidak terlalu disiplin untuk hal-hal seperti itu. Bayar 50 juta, 2 pertandingan, 3 pertandingan, main lagi. Nih, musim lalu itu tidak boleh ada supporter tamu setelah kejadian Kanjuruhan. Kanjuruhan. Tidak boleh ada supporter away. Ada aja.
Kami bukan supporter. Kami bukan supporter, kami penonton umum yang pengen nonton pertandingan. Tapi sebenarnya supporter. Tapi sekumpulan. Ribut juga. Yes. Kalau memang kalian cinta sama sepak bola, kalau dilarang ya dilarang. Nggak usah datang. Dukung, nobar. Kayak nanti timnya pulang sambut. Bisanya sebenarnya kayak gitu. Cuman ego yang nggak bisa. Aku ngomong kayak gini sebenarnya nggak pantas. Karena aku pernah melakukan itu juga dulu. Aku pernah ngelemparin ketika PSMS botol. kalah. PSMS kalah. Aku ngelemparin bis pemain lawan tuh pakai lumpur gitu-gitu. Sekarang kalau gue pikir ngapain ya? Ngapain aku ngelakuin hal itu? Tapi memang ya itu tadi. Ego kita saking sangat mencintai klub kesayangan kita tuh akal sehatnya hilang terkadang. Jadi memang harus sama-sama diingatkan. Kalau misalnya ada temenmu yang pengen ngelakuin itu ditahan, jangan kayak begitu. Ini kan masalahnya temen yang mau ngelakuin itu, yang lain oke, ini dihalalkan kawan-kawan. Gitu tuh yang sulit kita. Nyala bangku. Tapi sekarang aku mau nanya ke oke, iya. Gini, dari tadi kita ngomong sepak bola. Iya. Tapi yang mungkin kawan-kawan aksi dan kita juga nggak paham. Sebenarnya mungkin ini terjadi di sepak bola, tapi ini bisa merugikan satu negara. Oh iya pasti. Nah itu tolong dijelaskan, negara tuh serugi apa sih kalau terjadi ini di sepak bola? Terjadi korupsi. Gitu. Iya. Terjadi korupsi ya. Ya jelas karena dana hibah itu kan asalnya dari APBN gitu ya. Ini ceritanya dari sisi KPK ya. Gitu. Kalau misalkan kita lihat kerugian keuangan negaranya gitu. Saya sambil ingat-ingat catatan Tahu angka persisnya berapa nggak sih dana hibah kita? dana hibah. Pokoknya kalau misalkan dari rentang waktu ada 2010 sampai 2019 lah ya, itu dari catatan statistik terkait korupsi di dunia olahraga termasuk yang melibatkan menteri kita 2018. Aku nggak usah sebut namanya ya. Jadi kerugian. Tapi kalian boleh sebut, tangan kalian tulis di bawah. Pak IN. Sama yang KONI gitu kan. Udah bebas bersyarat kok. Ya gitu. Ya karena memang fakta kan gitu. Jadi apa namanya, saya nggak bisa di-show. Nah gitu. Jadi kurang lebih nyari 1 triliun kan itu sampai 2019. Jadi 800 miliar gitu kan. Nah kemudian juga menterinya juga sudah bebas walaupun bersyarat. sebetulnya bebas bersyarat Bang Oki. Harusnya 2017. Tetapi gini, intinya KPK itu masuk ke situ ya. Tetapi ini untuk yang terkait dengan penyelenggara negaranya. Itu 1 triliun loh gitu kan. Dirugikan. Yang seharusnya untuk pembinaan atlet, yang seharusnya pemain-pemain di divisi utama atau di Liga 2 lah, bukan Liga 1 ya, yang memang penghasilannya kurang, itu kan harusnya bisa naik kesejahteraannya. Tetapi ya karena itu tadi kayak gitu. KPK masuk di sisi itunya sebetulnya. Tapi kalau untuk yang tadi yang mafia kayak gitu, kayaknya ayo kita bekerja sama bagaimana kita melibatkan mitra-mitra KPK yang lain, kan banyak kepolisian, kejaksaan gitu ya. Udahlah. Oh gitu ya. Ya udah. Udah. Aku fokus reading Ya, aja aku udah sekarang. Udah Ya, main cuman film kan aja nggak aku udah. apa-apa. Iya, kalahin 2 Jangan fokus yang itu. nanti tepi jurang ya, tapi kira-kira Teh gitu happy lah. aja itu. Iya. Iya maksudnya kayak gitulah. Jadi kita bisa melibatkan mitra kita. Karena kan bukan hanya KPK aja ya kan. KPK kan nilai minimalnya 1 miliar gitu. Terus kalau ada judi online, mafia online bisa semuanya ke KPK. Iya. Kita punya mitra ya. Kita mitranya tahu kan siapa? Tahu. Ya, udah. Polisi. Kan sebut aja kan mitra. Enggak apa-apa mitra. Kan mitra. Ya kira-kira gitulah. Nah, jadi kita bersama-sama. Mitra teras. Bukan. Mitra teras Beda. ada gedung di Gatsu, ada mitra teras. Yang Gedung di jualan Gatsu. ya, mitra jualan. Mitra Udah gitulah. 10. Kira-kira gitu. Jadi dari KPK concernnya ke kerugian keuangan negara. Tapi balik lagi kan dampaknya banyak ke kesejahteraan Iya. pemain. Ya. Oke, ini menarik ya. Ini panas nih. Gue suka nih kalau kita main panas. Gitu ya. Oke, tapi Minum dulu. silakan. Boleh. Iya, Aku mau nanya ke Bang Oki. Bang Oki, gue mau nanya nih. Apa? Gimana? Lu pencinta sepak bola, lu main bola dari kecil, lu main profesional. Gue sebagai pencinta olahraga, gue tuh bingung, kenapa sih orang-orang yang di ekosistem ini, mungkin bukan pemain ya, orang yang punya kekuasaan, gak sadar bahwa apa yang dilakukan itu mungkin untungin mereka di jangka pendek, tapi di jangka panjang sangat merugikan semua orang yang terlibat. Mana peduli orang-orang kayak gitu. Yang penting besok makan ya. Ya, satu yang penting besok makan. Satu lagi mungkin, lumayan di batu loncatan. Untuk hal yang lebih tinggi lagi. Yang ngurus-ngurus bola tuh banyak. Ini bukan aku bilang ngurus bola tuh mulai yang dari kabupaten. Kayak gini. Ini aku bicara tim bolaku ya. Aku punya tim bola di Yang di Sumut itu bukan? Langkat.
Oh, Ya. oke. Langkat. Di Langkat, di Tanjung Pura, sekarang main di Liga 3 nasional. Waktu itu ada yang pengen ngurus tim kami. Dia awal-awal bagus sekali, dia kucurkan dana semua segala macam. Ternyata tujuannya dia pengen nyalek Cari supaya nama ya. dapat suara Oke. kayak begitu. Setelah dia duduk ditinggalin klubnya, kesel dong aku. Ditinggalin gitu aja kayak Cuma batu loncatan. iya. Tapi sekarang banyak kan fenomena itu yang public figure Ya. yang beli atau yang bikin gitu ya. Nah tuh kasihan tuh teman-teman yang artis mau megang klub-klub bola. Kalian kira gampang? Duit kalian triliunan pun kalau nggak tahu kalian cara main di dalam Ya. selesai kalian. Nah. Rans degradasi lagi. Mas Cipung. Fans Cipung. Tapi itu aku tuh lebih ke kasihan sama teman-teman ya, itu. paham. Maksudnya mereka pengen membuat sepak bola kita jadi bisnis dengan ya pemain juga happy tahu. Kalau ada klub yang dikelola secara sehat. Kita sebagai pemain happy karena fasilitas oke, gaji tidak pernah nunggak. Jadi kita konsentrasi hanya untuk main. Dalam pengalaman Bang Oki, ada nggak klub yang waktu itu Bang Oki main sehat, enak, fasilitas oke, semua oke, gaji nggak nunggak? Ada. Apa? Produta. Punyanya Pak Siharsitorus. Oke, itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Aku Produta tuh sempat di 2000 sempat Produta, sempat Medan Chief itu dia punya 2 klub. Dia punya 2 klub. Aku sempat main di Produta, aku sempat main di Medan Chief 2 tahun, keluar. Tapi kembali lagi main di Produta 2017. Dan itu akhir karirku terakhir main bola tuh di 2017. Nah, tapi di 2017 Pak Sihar memutuskan untuk tidak mau lagi mengelola tim bolanya di Indonesia. Terus kemana? Dia tinggalkan gitu saja, dia bayar semua kontrak kami. Itu bagus dong. Itu bagus. Ya bagus. Dia bayar semua kontrak kami 1 musim. Padahal kami hanya main setengah musim. Dia selesaikan semua. Dia memutuskan untuk membeli klub di Liga Belgia. Dari 2017, aku lupa nama klubnya. 2017 dia beli klub di Liga 3 Belgia. Dia kelola dengan baik. Ya Liga Eropa bisnis kan. Ya. Dia kelola baik dengan baik segala macam. Di 2024 ini, klub dia main di Liga 1 Belgia. Gini, Di sini dia sudah melakukan semua hal. dengan terbaik, dengan cara yang paling oke. Aku pernah satu tim sama nama pemainku Antonio Soldevilla. Oke. Di tahun 2008 dia ngejaga Samuel Eto'o di Barcelona. 2010 aku satu tim sama dia. Dia kapten Espanyol. Si Harsitorus punya kemampuan finansial yang dia bisa mendatangkan pemain-pemain bagus. Fasilitas kelas A. Kayak begitu. Tapi Selevel Nggak- dia nggak aja, kuat dia. Dia nggak selevel kuat dia aja nggak kuat sama tidak ekosistem kuat Indonesia. karena kita punya pemain bagus. Kita kadang dikerjain wasit. Kayak begitu nggak bisa kita hindarin. Itu yang mungkin membuat dia kesel dan tidak mau lagi mengelola. Dia sempat jadi exco Exco, PSSI. Iya. Sempat ada liga tandingan LPI iya, dan iya. Ya, LPI. IPL dan ISL. Mereka adalah orang-orang yang ada Arifin Panigoro, Iya. gitu-gitu. Mereka adalah orang-orang yang membuat liga tandingan ini. Mereka pengen membuat ekosistem bola yang baik. Bersih. Tapi kalah sama yang lain. Kayak begitu. Kenapa bisa gitu ya? Tuh jadi, gini, Nah, gua gini, heran kan? Tapi, oke, gini, gua denger ini jujur sebagai rakyat Indonesia gue frustasi sih. Karena dia just seems, tapi gini, Eropa gue yakin dulu mungkin seperti ini juga. Iya. Dulu ya, nggak sekarang ya. Iya, iya. Tapi Eropa got out of that and became Eropa sekarang. Iya. Dengan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Iya, iya. Prancis, whatever. How do we get to this level? Gue tahu nggak gampang, Betul. Tapi kan pasti ada blueprintnya dong. Eropa pernah kayak gini, Amerika Latin pernah kayak gini. How? Apa emang orang-orang ini harus dibuang aja semua yang racun-racun ini dibuang aja di... Ya iyalah, kan mereka akarnya. Nah, bagaimana cara kita membuang Nih kita racun ini? Akar-akar ini. Ini ada sebuah federasi. Iya. Isinya ada orang lama, ada orang baru. Dibuang sebagian. Dimasukkan orang-orang baru. Tapi akarnya nggak dibuang nih. Ya. Tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Ada aja nih nanti. Ya oke mungkin untuk beberapa saat mereka
Baik. Tiarap dulu. Tiarap Nanti kalau udah ada momennya muncul lagi. Kayak begitu. Tapi sebenarnya gitu pasti. apa namanya bisa tumbuh rasa optimistis gitu ya. Kalau misalkan tapi selain di dunia olahraga, misalkan kayak di pendidikan New Zealand itu 20 tahun sebelumnya tuh tidak sebaik sekarang kan pendidikan. 20 tahun kemudian baru sangat baik. Ya perbaikan sistem dan segala macam. Tapi butuh 20 tahun ya mungkin kita juga optimistis 20 tahun Ya kan kemudian. kita misalnya mengejar gitu. Indonesia cemas. Emas, emas. Ya, Emas. Kajo emas. Emas. Tadi ngomongnya emas. Emas. 2045, tapi kan artinya harapan itu Harus dari sekarang dong. iya 2045. gitu. Sekarang tahun berapa sih? 2024, Iya. lagi 2025. Nah, gitu. Nah, Kalau itu. misalkan kita lihat jangka waktu 20 tahun ya insya Allah lah bisa lah Bang Oki. Nggak salah, nggak. Omongan Andovi ya. Iya. Tadi kan masalah gini. Yang orang harus pahami itu kalau Liga 3 kita Nah. nih, Liga 3, Liga 2 tuh sehat. Kan pemain terbaik dari Liga 3 akan naik ke Liga 2. Pemain terbaik dari Liga 2 akan naik ke Liga 1. Iya. Terus semua orang yang jago di Liga 1 akan berkompetisi, kita bakal ketemu 12 pemain terbaik Indonesia. Bener. Kalau Liga kita nih sehat dan jujur, Betul. pemain terbaik tuh bakal timbul. Tapi karena setting skor, karena wasit nggak jujur, Ya. kita nggak bakal pernah ketemu pemain terbaik kita. Betul. Ya. Itu yang orang nggak paham tentang match fixing ini, sebenarnya efeknya itu. Kita nggak bakal pernah bisa dapat pemain yang bagus kalau kita nggak jujur. Ya. Indonesia. Betul. Bener nggak? Iya. Liga 1 berbenah dengan menggunakan VAR. Iya. Kita sudah menggunakan Kita VAR. sekarang. Itu adalah salah satu menurutku progres. Iya. Tapi aku tidak sepenuhnya mendukung adanya VAR karena Kenapa? alat itu mahal kan. Menurutku datangkan aja dulu instruktur untuk ngasih tahu ke wasit-wasit di Liga Indonesia. Adapun VAR, kalau wasitnya tidak kompeten, sama aja. Toh kemarin sempat kejadian waktu championship, kita sudah ada VAR, tapi wasitnya tidak kompeten juga menggunakan VAR segala macam. Kalau kata orang Jawa, gaya opo, lele. Untuk apa? Coba sayang duitmu, mending datangkan instruktur. Wasit ini, menurutku wabah juga di Liga Indonesia. Wabah wasit ini. Aku bukan nggak suka ya. Iya. Ada wasit yang oke. Baik, pasti ada, ya. Tapi yang baik 3, yang nggak baik itu 800. Biar Ingat Kolina dong, Kolina. 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 Intinya nanti diserang wasit semua Indonesia. Jadi Yang aku kasih tahu, udah kau baca-baca itu aja peraturan pertandingan, ngapain main Instagram? Aku kadang kesel kayak pertandingan lagi bagus nih. Lagi bagus. Iya, dua klub lagi main-mainnya bagus, tensinya tinggi. Keputusan wasitnya kadang suka hati bapaknya aja. Pengen kalian kalau lagi di lapangan tunjangan kepala. Tapi bukan cuma wasit Indonesia kok. Tapi? Wasit di Qatar juga. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Mungkin tapi ini ya, India kemarin. yang- Qatar ya, India ini banget. kita kalau ngomongin dunia ya. Dunia. Banyak kecurangan di sepak bola Indonesia. Ya kayak mana? Induknya pun korupsi. FIFA. Kok bisa? Baru pertama kalinya Piala Dunia bulan Desember tuh ya di Qatar. Piala Dunia bayaran ya. Iya. Di Qatar kok bisa? Ya FIFA-nya kayak gitu. Kayak mana nggak yang lain ngikut-ngikutin? Susah memang. Karena memang sebenarnya ya sepak bola ini lahan basah untuk perputaran uang sebenarnya. Tapi aku ada pertanyaan, banyak mantan pemain yang geram nggak Iya, sama hal ini? pasti dong. Banyak lah. Sekarang ya kita tuh kayak Sekarang kan lagi spill culture. Ya, lagi spill. spill. Nah, pasti ada pemain-pemain yang sebenarnya mau spill kan? Iya. Tentang kebusukan dulu era dia ketika dia main gitu. Tapi mungkin kadang ada yang menjaga kayak mungkin masih ada temannya yang Pasti. masih ngelatih. Ya. Masih ada teman. Aku juga sampai detik ini masih menjaga teman-temanku masih main. Kayak begitulah. Ada perasaan, apapun itu kau lahir dari sepak bola. Benar. Sepak bola yang menghidupin kau dari awal, sepak bola yang membesarkan kau. Bukan tiba-tiba aku jadi kayak begini karena bukan karena sepak bola, karena sepak bola. Aku juara kompetisi Suci 8 juara 2 itu bukan karena aku bisa stand up, karena mentalku bagus. Aku udah siap ngadapin penonton rame, semua segala macam. Kadang aku datang dengan materi yang tidak terlalu bagus, apa segala macam. Tapi karena mentalku sudah terbentuk dari sepak bola, aku tidak terlalu takut ngadapin penonton yang... Aku mikir gini, aku masuk ke panggung, penontonnya 500.
Karena Penonton yang takut. ku tarik ke atas panggung. Tapi kemarin itu ya, sekarang udah nggak lagi. Maksudnya aku datang 500 orang kayak, dah cuma 500, terlalu gampang nih. Aku udah pernah dimaki 20.000 orang nih di stadion. Jadi kayak, ya udah itu yang membuat aku jadi punya kemampuan ngendel panggung lumayan oke. Dan itu kan dari sepak bola aku dapat. Bukan dari langsung tiba-tiba aku bisa stand up. Jadi aku masih menjaga itu tuh. Masih yang, teman-temanmu masih ada di situ, Ki. Kalau seandainya mau ngomong mungkin kau harus tahu batasannya kayak begitu. Karena Asian values ini, Asian values. Nggak enakan gitu, walaupun sesuatu hal terjadi buruk, value. tapi nggak enak gitu untuk membuka keburukan karena masih ada temannya di situ ya. Tapi kan jadi whistleblower dari tadi kan lumayan ya. Ya, karena menurutku sekarang udahlah ya. Iya. Saatnya mumpung sepak bola kita mau dikelola jadi baik. Amin. Mumpung. Kemarin-kemarin kan mau dikelola, tapi kan mau aja, nggak terjadi. Ini kan terjadi. Sekarang lagi terjadi ya. Iya, aku bukan bilang pengurus-pengurus PSSI sebelumnya tidak baik. Yang ini lebih fokus aja yang ini. Ini lebih fokus aja, lebih jelas arahnya. Kalau dulu nggak tahu arahnya. Iya, iya. Ini jauh lebih fokus aja. Yang penting FIFA match day, main. Kita sekarang bisa datangkan Argentina. Iya kemarin, iya. Itu berkat siapa? Itu berkat kemampuan dari seorang ketua federasi. Siapa yang tackle Garnacho siapa? Asnawi. Oke. Itu sebenarnya kita bisa. Dulu juga bisa kita mengundang itu sebenarnya. Selama kan itu dibayar. Mereka itu datang dibayar. Sebenarnya bisa aja. Masa sih negara tidak mampu membayar negara-negara seorang timnas untuk datang? Pasti bisa lah. Tapi tidak mau aja mungkin. Tidak tahu cara melobinya seperti apa. Kayak begitu. Nah, sekarang kita ngelawan Argentina. Harga tiket mahal tapi habis. Lah, ini kan putaran bisnisnya oke sekali. Ya. Uangnya terkumpul banyak. Untuk apa? Untuk timnas. Kayak kemarin, harga tiket pertandingan, 2 pertandingan Irak Filipina. Ya. Harga tiket naik 100%. Aku termasuk orang yang janganlah dinaikin dulu. Janganlah mentang-mentang timnas lagi bagus, kalian dinaikin, ngambil momen. Tapi menurutku, ya udahlah ya, ini untuk timnas kita juga. Toh pemain timnas nginep di hotel itu pakai biaya, pulang ke negaranya masing-masing ketika nanti mau balik ke klub masing-masing pakai biaya, semua macam. Itu biaya dari mana? Kalau nggak federasinya sehat mengelola itu, nggak bisa maju ekosistemnya. Udah benar lah ini arahnya, tinggal ini yang harus diperhatikan adalah lapangan sudah pasti, fasilitas sudah pasti. Yang kedua FTI adalah kan kemarin ngomong kan lapangannya kurang tuh di GBK. iya, jelek sekali. Habis Ya. pakai apa itu? Konser. Dia Konser. Dibilang kurangi konser kan? Iya. Kurangi konser, iya. tapi konser banyak duitnya. Iya, itu dia. Iya. Dan fans garis keras bayarnya 4 juta, 5 juta banyak. Iya. Yang paling penting adalah kurikulum untuk anak-anak usia dini. Pembinaan. Itu umur yang paling pembinaan. penting. Dari paling kecil. Pembinaan tuh dari usia 6 tahun, Dari 7 TK, tahun, TK, SD 8. berarti ya? Iya, itu tuh kurikulumnya harus jelas. Karena sepak bola kita itu kalau SSB-nya mengajarkan bagaimana caranya berprestasi. Bukan bagaimana caranya bisa ngerti sepak bola dulu. Apa-apa targetnya harus juara. Apa-apa Nah, itu juara. dia. Nah, Pengen juara. Makanya banyak kali menghalalkan segala cara. Dengan cara curi umur. Ada turnamen kelompok siapa curi umur? saya. Oh, curi itu. Bentar. Jadi 11, 19 ngaku 17 gitu. Iya. Oh, gue kira Atau 16 ngaku 18 enggak, gitu. gue kira sebenarnya 29 tapi gara-gara aturan boleh masuk di Oh enggak. 30. Misalnya turnamen Gue kira itu, sorry. Itu nggak diprit-pritin. enggak. Itu bukan peraturan Ini kalau yang kayak bukan yang 16, itu. Oh, Bukan. Oh, so itu juga curi umur. Itu curi umur. Itu sih. curi umur. Oke ya, akhirnya sadar. Telat. Ini curi umur yang misalnya ada turnamen usia 12. Ah, Usia dia sudah 13, 14. 14. ngakunya 12. Ngakunya 12. Dengan cara apa? Merubah data. Wow. Kayak begitu. Dan itu kan belum KTP ya, jadi gampang. Ya, Ya, belum dulu KTP. aku pernah pakai ijazah adikku. Serius. Iya. Orangnya lihat, oh mirip. Gitu. Enggak mirip. Nggak mirip. Ku fotokopi, ku tempel fotoku, ku fotokopi lagi, habis itu ku legalisir.
ke sekolah. Sah dong Ya, ya. Wow. secara ijazah. Ya, ada. Namanya aja yang berbeda. Namanya siapa nama dia? Derry. Jadi dipanggil Derry terus, Derry. Nama di punggung Derry. Tapi itu masih kejadian kok sekarang. Anakku juga iya. Masih Curi ada umur yang masih, kayak masih. begitu. Anakku kan SSB juga masih. Karena targetnya Juara. pengen juara. Coba pembinaan itu pengen berprestasi aja, ngerti sepak bola, tahu cara passing, tahu bagaimana main bola. Betul. Ini dicekoin. Nggak juara ribut. Mereka terlalu mentingin hasil bukan proses ya. Betul. Makanya nih orang-orang yang, makanya ini timnas kita oke sekali Sintayong cutting generation-nya. Kita Piala Asia jadi tim termuda, rata-rata umur kita 24,5 tahun. Ini pemain bisa main 7 sampai 8 tahun lagi di timnas. Ini nggak bisa cepet. Paling cepet menurut paling cepet 5 tahun lagi. Kalau mereka memang bisa main konsisten seperti ini. 5 tahun lagi baru kelihatan, oh iya. Ini yang hanya beberapa tahun aja kita sudah bisa belum baik, belum yang luar biasa, tapi sangat-sangat amat membanggakan buat kita. Lolos Piala Asia. Tuh. Lolos Piala Asia tuh U20, U23, senior. Yang tidak pernah terjadi. Lolos round 3 Piala Dunia. 2026. Dan kita otomatis Piala Asia 2027. 2027. Kita tidak pernah. Kita sampai banyak netizen yang ngomong, oh ternyata kayak gini rasanya punya timnas bagus itu ya. Iya. Iya kan? betul sekali. Kita kan ngerasain itu tuh kayak lawannya siapa? Vietnam. Vietnam gitu. Malah kita yang kecil ini. Iya, Vietnam doang. Vietnam dulu ngeliat gitu, ketemunya siapa? Vietnam. Vietnam gitu. Maki. Nggak apa-apa. Itu piaraan saya memang. Oke, jadi Anjing lah. Awas. Ada anjing. Oke, sekarang kita akan membaca komentar-komentar Zoom. Ya. Ya kan untuk mungkin kita berempat di sini Oke. mereply. Oke. Iya. Ada yang ngomong dari Suryadi Jakarta namanya. Suryadi. Jakarta, oke. Saya. Oh dari harus Oki jadi next ketua PSSI ini. Wih. Ini komentar. Pak Erick Thohir kalau nonton. Tapi mau bareng Ratu Tisha nggak? Exco jadi Aku kalau misalnya Ratu Tisha? pasti mau aku sama Oke, Ratu. Ratu ya. Tisha adalah Pemain salah satu orang cerdas di Betul. PSSI. Yang paham banget. Banyak sekali program-program bagus di PSSI muncul dari Ratu Tisha. Tisha. Harus apresiasi. Dia motornya. Kok bisa ada satu kepengurusan Ratu Tisha tidak dipakai? Oke. Kenapa tuh? Iya. Ada sebelumnya dia sempat tidak dipakai. Oh iya, tahu ya. Sempat tidak dipakai. Oh, Curi this is umur. a great question from Ivan Marsal L. Gimana menjadi berani Hah? jika di lain sisi masih ada social punishment dari pelaku yang bisa mengusik kita? Jadi mungkin yang dia tanya adalah gimana kita mau speak up the truth, tapi kalau teman-teman kita semua alah lu jangan alah bacot lu bla bla bla. Nah ini Si paling benar nih. si paling benar nih. Ini pertanyaan bagus dari mungkin Iya, Happy iya, mungkin bisa iya, bantu. iya. Gimana menjadi berani jika di lain sisi Sulit ya? Sulit. masih ada social punishment dari pelaku yang bisa mengusik kita? Soalnya Asian values. Jadi susah ini Asian Iya. values soalnya. Coba mungkin dari Happy. Susah juga ya. Ya memang harus itu dilakukan karena kan itu kontrol sosial dari masyarakat. Kalau nggak kayak gitu kan nggak bisa. Kalau misalkan mau berani bisa laporkan ke aparat yang berwenang gitu kan. Dalam hal ini misalkan mau melaporkan yang kecurangan kayak tadi. Kalau Komdis nggak berhasil, ya coba eskalasinya dinaikkan ke aparat kepolisian misalkan gitu. Soalnya kan kalau yang tadi KPK, ya ini kan gimana ya ngomongnya begitu. Happy kayak nggak siap ya. Ya artinya itu harus tetap ya, harus tetap. Tetapi Tetap berani. kalau kayak aku sekarang lebih ke ya udahlah ya aku ngomong yang Ya, nggak betul aja apa-apa kok, dong. bukan aku ngomong yang salah. Iya. Yang penting kalau ada buktinya ya nggak apa-apa kan asal jangan main asal ngomong aja gitu kan. Bener nggak kalau dari aku ya. Emang sulit bagi orang yang lagi dalam untuk ngomong. Karena ini kan Ya. misalnya dia keluarga, dia bingung. Aduh nanti keluarga aku Takut. makan gimana gitu, bla 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 bla. Keluarga aku gimana? Takut. Menurut aku, ini kalau ada orang mau bikin dokumenter mantan pemain-pemain Liga Indonesia. Jadi Oh bagus dibuka. dong. Aku ya. Jadi cerita itu dibuka, kan anak kecil nonton. Anak umur 10, 11, 12 nonton ini, mereka bakal berpikir, kita nggak mau kayak gini lagi. Ya. Jadi emang pembersihannya tuh Ya. susah untuk ngebersihin dari yang sedang main. Betul. Susah banget. Ya. Tapi kalau yang pernah mengalami mau buka ceritanya dan jujur banget, siapa tahu kejujuran itu menular ke generasi Ya. bawah.
Itu sih. Dan lagi Kak Jo, untuk mengungkap satu case gitu ya, dan untuk menunjukkan keberanian kan nggak harus langsung demo aja kan, bisa kita tunjukkan lewat karya gitu kan. Ya tadi kan film dokumenter, ya kerjasama lah sama misalkan Mas DL gitu kan, nggak usah disebutin ya, yang jago film dokumenter. Ya kayak gitu-gitulah. Nggak pernah disebutin. Padahal nggak apa-apa loh itu kan. Ya udah masih. Ya intinya kayak gitu, bisa menunjukkan keberanian itu kan lewat karya yang lebih soft gitu kan. Aku sekarang lebih ke ya gini, kalau diundang Nah, kayak gini bakal kan. ku obrolin karena aku bener-bener happy kalau seandainya ngelihat sepak bola kita tuh enak nih, supporter tamu datang ke kandang lawan nonton, nggak apa-apa saling ejek tapi tidak ribut. Itu tuh mimpiku kali tuh, kayak makanya ayolah sama-sama, susah tapi ngasih tahu 100 orang iya, 7.000 enggak, susah. 100 ini. Ya kan nggak apa-apa, ada daripada nggak ada gitu. Oke, sekarang kita panggil balik Mafia, bukan mafia bola, Ya. tapi Mafia. Mafia silakan. Mafia, katanya ada pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan aksi. Iya ada Oke. pertanyaan. Apaan Ada nih? 5. Apaan Ada 5. Boleh duduk dulu nggak? Boleh, silakan. Ada 5. Betul, ini dinilai sama podcast agak lain, ini dinilai nih. Oh iya. Dinilai nih ya. Tinggal dilihat nanti bakal dipanggil atau enggak. Ya, oke. Ini podcast terlalu serius ya. Karena podcast agak lain terlalu sembarangan. Syuting kayak celana pendek, nggak ada akalnya. Nonton lagi. Iya, nonton. Silakan Mafia. Oke, jadi ada 5 pertanyaan dari warga-wargi di sini. Oke. Yang mana dulu nih? Setelah. Terserah. Yang mau Oh, yang dibaca di sini dong. yang mau Iya, Iya. Mafia gimana sih Mafia? Nggak ada di sini ya. Pertanyaan pertama Ya, adalah iya itu. terima kasih. Oke, terima kasih. Dari Muhammad Tegar Perkasa Putra. Nah, tuh. Tegar. Dia nanya begini. Apa yang harus dilakukan anak muda di Indonesia untuk memberantas mafia? Loh, kok saya? Memberantas Bukan. mafia di dunia bola tanah air. Gimana Anak caranya? muda. Iya, Peran anak muda Peran memberikan. peran anak muda. Iya Kak Jo, kan anak muda bisa jadi Oh ya. Oke, sorry lanjut. Mungkin. Mungkin kan dia belum running officially. Oke, lanjut. Kita kan Anak muda. kayak visioner gitu aja. Ya, jadi untuk menjawab Peran anak silakan. muda. Iya. Apa ya, kalau aku saling rangkul aja. Toh pada akhirnya gini. Oke. Ada fenomena Bung Toel ngasih statement, dia mengkritik Sintayong. Mengkritik Sintayong semua segala macam. Tapi saat ini kita lagi bersatu. Bahwasannya Sintayong ini bagus. Ya. Kontrak Sintayong habis di 2024 pertandingan lawan Filipina kemarin. Benar. Ya. Udah? Ya habis. Supporter bersatu, kita sama-sama bilang perpanjang Panjang kontrak kontrak. Sintayong karena Sintayong punya progres dan segala macam. PSSI mau tidak mau, secara tidak sadar kita kontrak Sintayong, kita perpanjang. Jadi kalau seandainya kita bisa bersatu nih, semua elemen supporter, walaupun beda-beda klub, tapi niatannya sama. Misalnya ada satu klub yang supporter tahu bahwasannya pertandingannya diatur. Mari kita koordinir semua, sama-sama kita cap jelek nih klub. Wah, ini timnya dijual nih pertandingannya, nggak usah didukung, nggak usah ditonton pertandingan segala macam. Bingung juga klub kalau kayak begitu. Iya. Ada tekanannya, Ada tekanan, sosialnya, ada tekanan sosialnya. sosial. Iya, nggak semua harus dipiral gitu. Kebanyakan main TikTok kau ini. Kebanyakan Dia gini lagi. Dari TPI mungkin Yang anak-anak muda ya? Anak-anak muda. Anak-anak muda. Ya saatnya anak muda mau tampil kan, misalkan dia mau masuk ke jajar, kayak menteri kita kan masih muda kan, Menteri Pemuda dan Olahraga gitu. Ya harus berani masuk dia ke organisasi kalau mau mengubah sistem yang di dalamnya, tapi tentunya dia harus punya kemampuan, apalagi Jumat Bersepeda Kakak dia harus tahu gitu. Harus ada Jumat bersepeda Harus mau kakaknya. terjun juga, jadi orang baik tuh jangan hanya cuma diam tapi masuk dong Masuk, gitu. iya. Jadi mau masuk ke PSSI atau ke organisasi? Aku teh? Iya. Enggak kayaknya. Lagi mau syuting agak lain Ya dulu gitu ya. soalnya. Tapi intinya gitu, anak-anak muda yang berani ya jangan cuma speak up aja, tapi dia harus maulah masuk ke perbaikan sistem ya di organisasi mungkin gitu. Berarti Wah, langsung, berat. langsung action. Betul. Oke, pertanyaan kedua dari
Teteh Nabila, pertanyaan buat Bang Oki, tapi buat semuanya juga nggak apa-apa nanti dijawab. Regulasi khusus apa yang bisa diterapkan untuk mencegah korupsi di sepak bola? Regulasi khusus apa? Ya. Regulasi khusus apa? Yang bisa diterapin, biar nggak ada korupsi nih di sepak bola. Yang paling gampang adalah regulasi mengenai layak atau tidak layaknya satu klub main di kompetisi tertinggi. Secara finansial, secara fasilitas, semua segala macam. Kalau seandainya tidak layak, nggak usah. Jangan tidak layak tapi tetap dikasih kesempatan. Nanti ujungnya dia pasti bisa korupsi. Banyak kesempatannya jadi untuk korupsi. Banyak tim yang nggak lolos secara verifikasi. Oh, dia nggak sehat, finansialnya nggak sehat ya? Bukan cuma finansial. Bayar pemain. Bukan cuma finansial, fasilitas semua segala macam. Kayaknya di Liga Indonesia yang lolos verifikasi AFC ya, AFC itu Asia ya. Yang lolos verifikasi 8 klub. Iya, kayaknya cuman. Dari berapa kita? 18. Oh, ya. 8, nggak nyampe setengah. Nggak nyampe setengah lolos verifikasi AFC. Iya, makanya itu. Nggak nyampe setengah. Jadi, maksudnya kenapa dibiarkan? Ada waktu kompetisi Liga 1 ada stadion yang benar-benar nggak layak menurutku. Kok lolos verifikasi? Kok bisa? Jadi itu ya, ini jelas dari Bang Oki ini solusi yang jelas. Kalau lu belum memenuhi standar yang kriteria, jangan lolosin. Nggak usah. Itu bikin ribet. Kasihan pemain. Kau kalau nggak ada duit gak usah ikut kompetisi. Kau dan diem aja udah, penting lah kepala kalau nengok. Kasihan pemainnya kayak gitu. Pernah ngalamin soalnya. Thank you Kak Oki udah dijawab. Oke. Langsung jawab. Langsung dijawab. Berikutnya. Cocok. Berikutnya berarti selanjutnya langsung dari Wiliana Yumna Nabila. Oh, ini cewek. Iya betul. Pertanyaan untuk Teh Epi. Nah, gantian. Tadi untuk Bang Oki, sekarang untuk Teh Epi. Bagaimana dampak korupsi terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sepak bola Indonesia? Jadi gini ya. Berubah. Oh, Tevi. Agak lain ini, agak lain. Bagaimana agak lain? Jadi Bagaimana agak lain emang? Bagaimana dampak korupsi terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sepak bola Indonesia? Oke. Jadi jelas masyarakat itu kan dia berharap kepada kita ya, kepada pemain gitu ya, kepada organisasi sepak bola kita. Enggak sepak bola lah, semuanya. Semua gitu olahraga kan. berarti ya, Teh? Semua olahraga gitu. Nah, terkait dengan pengaturan skor, kemudian mafia, itu kan kaitannya dengan korupsi dan itu juga akan melunturkan kepercayaan masyarakat kepada dunia olahraga kita. Maka dari itu, peran dari kita semua yang tadi itu, anak muda harus mau masuk ke organisasi untuk memperbaiki itu. Tapi kalau aku lihat sekarang, contoh yang perbaikan di kompetisi sepak bola ini sudah membaik. Jadi itu memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada dunia sepak bola kita gitu. Jadi entah itu naturalisasi atau enggak, yaitu lain soal lah gitu. Tetapi bagaimana pengaturan keuangan di organisasi sepak bola itu sendiri. Dalam hal ini KONI harus turut berperan serta. Kepanjangan nggak aku ngomong? Kira-kira gitu. KONI doang. Ya, ya kan dia menyumbangkan dana ke cabang-cabang olahraga di bawahnya gitu. Ada PBSI, PSSI, kan gitu ya. Gitu. Jadi kita biar bisa lebih percaya lagi, itu uang jangan di-cut-cut misalkan kayak gitu. Berarti semua ya Teh ya? Betul dari sekali. Sistemnya, manajemennya. Betul. Apalagi ya tadi ya? Uangnya. Iya, uangnya jangan dipotong. Oh iya. Itu uang jangan di-cut-cut, jangan itu di-cut-cut. sutradara. Makanya. Bagus. Lanjut pertanyaan Tadi aku ngomong, intinya gitu ya. Intinya gitu ya, berarti jangan di-cut-cut. Jangan di-cut. Sorry, ini komentar ini agak lain nih. Mantap Bang Oki for PSSI RI 1. Aduh, terlalu banyak. PSSI RI 1 itu. Ini maksudnya apa, Erick Thohir PSSI? Bukan. Kan RI 2. Bukan. Banyak telat nih. Next. Oke, next. Lanjut, ini dari Arfian Syah Kusuma. Ada beberapa pertanyaan. Satu aja deh, banyak. Satu aja. Satu nih katanya aku mah. Ya waktu durasi. Iya. Berapa sih? Lupa. Pertama, bagaimana peran pemerintah dan penegak hukum dalam memberantas mafia sepak bola? Nah itu tadi kan. Apa perannya apa ya? Yang nyata. Peran yang nyata dari pemerintah memberantas mafia sepak bola.
aparat penegak hukum. Jadi pemerintah yang tadi aku bilang itu. Jadi Mitra KPK nih. mitra, karena kan tadi aku bilang KPK kan nggak bisa ngapa-ngapain. bisa kan tadi yang dana hibah itu kan udah kita tangkap menterinya waktu 2018. Nah terkait yang mafia bola, pengaturan skor itu kan bentuk kecurangan kan, bentuk kecurangan. Ya laporkan aja ke mitra Komdis, kalau misalkan nggak mempan ke Langsung ke mitra-mitra KPK lainnya. Iya gitu. Karena aku lihat juga kayaknya belum ada yang dihukum tuh terkait mafia bola, udah belum? Ada yang ketangkap juga. Ada Tapi bukan pemain mafia. dong, tapi bukan klub kan, kayak pemain-pemain. Iya. Pengurus. Pengurus ya? Pengurus ada. Yang katanya ada pengaturan segala macam. Adalah ya kayak udah ada nih gitu. Tapi kan belum maksimal. Intinya itulah. Jadi harus dimaksimalkan penegakan hukum yang ditangani oleh aparat penegak hukum terkait. Jadi jangan hanya mengandalkan Komdis gitu kan. Kalau itu kan cuma bermain gak usah tanpa penonton. Nah itu mah apa sih gitu. Ya. Tapi benar-benar dikerangkeng mungkin gitu ya, dipidana, nah kayak gitu. Berarti termasuk ini ya Teh, kita perlu juga menerapkan sikap integritas juga. Oh itu jelas Jelas gitu. itu ya. Ke semua berarti Teh? Iya dong. Oke baiklah kalau begitu. Ke pengurus Terakhir, organisasi, organisasi, kesejahteraan pemain, berarti pemainnya biar nggak Penonton juga terima-terima. nggak Teh? Penonton iya lah. Penonton iya Iya, pasti. Harus. Calo juga Iya. ya. Selalu. Calo. Terakhir ini dari Nangdir. Apakah ada edukasi dari KPK untuk menjegal mafia bola dalam mengotak-atik skor? Sampai sejauh ini belum ya. Kayaknya oke juga sih Dapat dari Untuk otak-atik skor. otak-atik skor kita intervensi gitu. Iya, dari KPK ada nggak edukasi untuk ngejagal biar nggak ada otak-atik skor gitu? Atau saran dari Bang Oki gimana? Diusut kali ya. Kalau ada satu pertandingan yang nggak masuk di akal. Diusut. Nah, tapi diusut itu harus berdasarkan, kita bisa menangani kasus berdasarkan laporan dari Makanya masyarakat. harus ada yang melapor. Setelah itu diusut. Kayaknya Iya. ada pertandingan yang kayaknya janggal nih pertandingan. Nah, itu dia. Boleh Kayak kok gitu. gitu. Diusut Oke. kali ya. Masalahnya kan malas kali ya orang ngelaporin kayak gitu. Pada takut kali ya. Sekarang harus taruh nama, yang ngelapor adalah Iya. Tapi no name kok, nanti anonimus nggak di Anonim ya? enggak sebenarnya, tapi nggak kita tampilkan aja ke publik. atau bisa kayak nggak bisa. Ya udah. Kan bisa gitu, kan bisa siapa Iya, aja kan cuman, yang lapor. aku kasih tahu caranya kalau misalkan mau melapor. Kalau udah lapor ke KPK jangan gembar-gembor, saya udah ngelaporin mafia bola ya. Jangan, kalau misalkan udah melaporkan ke KPK, itu diam aja. Karena setelah keluar dari gedung KPK itu bukan tanggung jawab kita lagi. Jadi jangan gembar-gembor kalau habis melaporkan tindakan korupsi gitu ya, kira-kira gitu. Oh aman. Boleh kok, Boleh. ada kanal pengaduannya. Ini Bang Oki harus jujur, ada satu pertanyaan terakhir nih kayaknya nih. Gas. Ya. Ini harus jujur ya. Dari Ramzi Faisal Amar. Menurut Bang Oki, Liga 1 itu disetting? Ini pertanyaan langsung. Aku mungkin masih ada. Tapi nggak semua pertandingan. Tapi masih ada menurut. Masih ada ya? Masih. Itu pendapat ya? Itu kejujuran Oki. Nggak ada fakta ya? Iya, Nggak ada fakta. Menurut sepenglihatanku, menurut ketika aku nonton, kayaknya masih ada. Wow. Tapi ini ya spekulasi aja ya. Ya. Karena kalau dilihat masih ada aja pertandingan yang kok bisa nih. Aneh nih tiba-tiba nih. Ini aneh ya. Dan Nah, aku Mata pernah- Oki udah tahu, udah tahu pernah, nih. ya aku pernah terlibat di sepak bola. Aku tahu lah kayak kok bisa nih. Kok bisa tim udah mau degradasi tiba-tiba nggak jadi nih. Ya. Kayak gitu tuh. Kok bisa nih ada tim yang udah tidak ada peluang apapun lagi. Biasanya bagus tiba-tiba kalahnya banyak nih. Itu apa ya, indikasi ya. Indikasi. Kalau ada buktinya boleh. Boleh, tapi kan sulit mencari Nah, bukti itu yang dia. seperti itu kan. Ya, sulit. Tapi kalau ditanya di Liga 1, kayaknya masih ada. Kayaknya masih ada ya? Masih. Sebenarnya ya, saat ini pelatih yang kita punya kelasnya kan dunia ya. Ya. Betul. STY itu pelatih kelas dunia. Maksudnya kasih kesempatan aja dulu. Kita terlalu capek gonta-ganti pelatih. Terus kemarin ada statement, aku lupa siapa yang ngomong, bilang, ini pelatihnya kalau nggak Sintayong, bakal tetap bagus kok mainnya. Loh, yang ngedapetin ini siapa kalau bukan Sintayong? Kan ini pilihan Sintayong. Kalau bukan Sintayong, belum tentu gaya mainnya seperti ini. Beda pelatih, beda gaya main. Ya. Beda pelatih, beda penanganan kepada pemain. Ada pemain bagus, di tangan pelatih tidak bagus, jelek performanya.
Ada pemain biasa aja di tangan pelatih bagus, bersinar dia. Arda Güler, pemain bagus. Ya. Di Madrid kemarin sorotan media, sempat cedera juga, dapat tekanan, tidak bisa dia keluar dari tekanan itu. Tapi di Turki bagus. Di Turki, Bagus banget. Mainnya bebas banget. ya dia tidak ada tekanan apa segala macam, dapat dukungan dari satu negaranya. Dia main bagus. Kayak begitu. Ada pemain Cristiano Ronaldo bagus di MU, bagus di Madrid. Pindah ke Juve. Pelatihnya strategi tidak bagus, tidak juara juga. Enggak. Tidak bisa menangin champion juga. Gitu-gitu tuh banyak faktornya. Jadi tinggal gimana caranya pelatih yang ada saat ini kita kasih kesempatan. Kan nanti 2027 tuh puncaknya. Kalau seandainya dia tidak berprestasi, dia sudah banyak mengukir prestasi. Tapi kalau prestasinya menurun nanti di 2007, bolehlah dievaluasi. Siapa mungkin pelatih penggantinya? Kan targetnya sekarang dia pengen bawa Indonesia di 100 besar. Ya, FIFA. Ranking FIFA. Ya. Dia udah naikkan berapa banyak ya sekarang ya? Pokoknya udah Udah lumayan kan? lumayan sekali. Sekarang kita di 133 dunia. Dan kita adalah tim dengan ranking Dengan ranking terendah di round 3 ini. Benar. Kenaikan paling tinggi juga kita. Kita kenaikan paling tinggi juga kita. Dari 160 sampai. Iya, 130. Berarti tepuk tangan untuk Sintayong. 2027 Piala Asia kan ya? Iya. Yang ngekritik dia tuh sekarang lebih ke alah, Siapa? pengen keren. Pengen keren aja. Pengen keren aja. Biar kelihatan beda aja. Ih, aku kayaknya keren nih, beda enggak keren. Enggak, dimusuhin. Termasuk saya yang musuhin. Nggak berani mencet bel tuh. Biarin. Guys, tepuk Tapi- tangan untuk Oki sama Neti. Ayo, sekarang gantian. Kalau episode kemarin kan aku yang ngerangkum, ya kan? Kali ini Mas Jovi sama Mas Dovi yang ngerangkum. Oke. Ayo. Pertama gue mau merangkuman gue, terima kasih sekali berdua, terutama Iya. Oki ya, lu benar-benar jujur dan membuka masa lalu lu, itu tepuk tangan banget. Mantap. Dan iya, gini, I think kita semua harus sadar bahwa nilai-nilai anti korupsi atau apapun atau nilai integritas itu efeknya mungkin kalian kalau pikir ini cuman permainan doang. Kan banyak orang yang cinta bola cuma ngomong ini kan cuman sepak bola, padahal bukan itu. Efek sepak bola itu benar-benar efek satu negara, satu dunia. Betul. Ketika sepak bola maju, negara tuh satu maju loh. Betul. Secara finansial, secara mental, secara kebahagiaan negara. Kayak kemarinnya pas Indonesia menang lawan Korea, terus kita main lawan Kazakhstan, main lawan Irak, main lawan Uzbek, terus main lawan Gini, satu Indonesia pun you can feel it, you can feel, Dan you orang can feel it. Gitu. Dan gini ya, orang juga harus sadar kayak kalau Liga 1 kita bagus. Nah sekarang kan misalnya pemain Eropa tuh kalau udah retire ke Amerika atau ke Iya. Arab. Kalau Liga 1 kita bagus, mereka tuh mau ke sini. Betul, pastilah. Orang bakal cari untuk ke Liga kita, kayak kemarin Asian sempat ke sini tapi kan udah kan dia ke Persib. Ada pemain bagus Bali United namanya Kompalius. Aku lupa dia main Victor Odewingie. Main di Madura United, itu pemain bagus sekali. Main di Liga 1 dihantami kakinya. Krak, nggak mau main lagi dia. Cabut. Dari Liga Indonesia, iya. Pemain ex Eropa itu. Iya. Victor Odewingie. Dihantam kakinya langsung dia gua nggak mau main lagi Dihantam, musim berikutnya dia nggak mau perpanjang kontrak. Karena ya itu tidak ada edukasi mengenai, terutama untuk pemain, buat para pemain kalian sadar, cari makan kalian di kolam yang sama, nggak usah saling bunuh. Ini udah ada makanannya masing-masing, main bagus aja, jangan pernah ada niatan untuk mengasarin lawan kalian, mengasarin teman-teman satu profesi kalian, karena bisa jadi itu malah balik ke kalian sendiri. Closing saya diambil sama Neti. Udah. Ya. Ini dia. Yaudah itu kayaknya udah closing statement. Iya. Itu udah closing statement. Gak usah ditanya lagi, itu udah closing statement. Oke, aku mau ini, Belum. aku mau, Tinggal teh happy closing statement. Tadi kan udah. aku betulan Toilet. Lupa, teh happy closing statement. Closing statement terakhir teh happy. Aduh. Langsung aja ditutup apa gimana? Nggak usah tapi ku tungguin dulu. Closing statement. Oke. Dingin aku. Jadi kita berharap bahwa bermain di lapangan kotor, tetapi kitanya harus bersih.
gitu ya. Bersihnya Jumat bersepeda kakak. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Semua balik lagi ke kita. Kita jangan mengharapkan orang lain bersih kalau kitanya enggak, gitu ya. Wow. Oke enggak? Oke. Kita bersihin diri kita dulu untuk hal yang lebih baik nantinya. Gak bisa kita ngajak orang bersih kalau kitanya belum bersih. Itu dia, yes. Tas dulu lah. Tos teh. Terima kasih Tevia, terima kasih. Terima kasih Ki. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Kak. Mafia ini boleh diantar Ada semua dalam ya. tuh ya, Kita pulang dulu. Aku pulang juga ya. Iya sekalian, ayo sekalian. Ayo teh. Ayo pulang. Makasih ya. Terima kasih. Dan terima kasih kalian semua udah ngikutin sampai akhir. Thank you so much. Hari ini seru banget. Terima kasih kepada Teh Epi, kepada Oki Rengga. Kita baca bagi Kak Jo hari ini ya. Dan semoga kalian tetap ikut di berikutnya. Di episode Inside Talk episode 3. Dengan kita ngomongin apa? Pendidikan. Yaudah, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ah.